Mataku melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa. Hanya sebuah meja kecil, baskom kosong di bawah meja, dan tungku kecil. Ruangan ini sangat pengap. Tak ada lubang udara, apalagi jendela. Benar-benar tertutup rapat dan lembab. Suhu di tubuhku kian memanas. Aku tak bisa berlama-lama di sini. Rasanya seperti sauna. Segera, kumatikan kembali lampu kamar dan langsung keluar kamar. "Tanti, Tanti!" Teriakan melengking dari bawah hampir membuatku terpeleset. Karena baru 2 anak tangga yang kupijak untuk turun, suara itu sudah terdengar. Sedikit berlari, aku menuju arah suara. Pintu kamar Riana terbuka lebar. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Kening dan leher Riana tumbuh benjolan berwarna putih sebesar kelereng. Aku menahan tawa melihatnya. "Tanti, kamu tadi masak nasi goreng pakai telur?" tanyanya lantang. Aku menggeleng cepat. "Maaf Nyonya, enggak kok. Saya masak seperti biasa," jawabku. "Terus kenapa bisul ini pada tumbuh? Atau kamu gak ganti penggorengannya yang bekas kamu pakai buat goreng telur?" tanyanya lagi. Dek, dia tahu juga. Iya sih Nyonya," jawabku santai. "Aduh Tanti, kamu gimana sih? Lihat nih, wajah sama leher saya penuh bisul," bentaknya. "Maaf Nyonya, apa yang harus saya lakukan?" jawabku. "Jangan diulang lagi. Padahal rencana sore nanti saya mau belanja ke mall buat beli perlengkapan bayi. Malah bisul pada nongol semua begini. Kan gak mungkin juga saya pergi. Malu tahu," ucapnya. "Saya belikan obat ya Nyonya," jawabku. "Gak perlu. Mas Hadid sudah pergi ke apotek mencari salep. Kamu dari mana?" tanyanya. Saya bersih-bersih atas tadi Nyonya, sekalian menggantikan jemuran yang udah kering," jawabku. "Oh ya sudah, sana. Awas kalau kamu ulangi lagi, saya pecat," ancamnya. Iya Nyonya, baik," jawabku. Aku beranjak keluar dari kamarnya. Di dapur, aku tertawa cekikikan mengingat wajah Riana yang lucu. Pasti bakalan berbekas nanti kalau bisul itu sudah pada pecah. Gak kebayang rasanya gimana. Kupikir bakal terjadi hal yang mengerikan. Ternyata benar, dia hanya alergi telur. "Tanti!" Sebuah suara memanggilku. Aku menoleh. Mas Hadid berjalan mendekati aku yang sedang menyetrika di depan kamar. "Iya Mas, ada apa?" tanyaku. Dia tampak gelisah, wajahnya berkeringat. Aku ingin kita bicara berdua, tapi nggak di sini," ucap Mas Hadid. Mas Hadid terlihat begitu gugup. Maksud Mas?" tanyaku. "Kita keluar sebentar," jawabnya. "Tapi kalau Riana tahu bagaimana Mas?" tanyaku. "Dia sedang tidur. Ayo," jawab Mas Hadid. Mas Hadid menarik tanganku. "Tunggu, aku matikan setrikaan dulu Mas," jawabku. Setelah mematikan setrikaan, aku mengikuti langkah Mas Hadid perlahan menuju ke garasi mobil dan naik ke mobilnya. Kami pun keluar gerbang. Mobil Mas Hadid melaju dengan kecepatan sedang. Entah dia akan membawaku kemana. Dalam perjalanan pun, ia tak bicara apa-apa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi padanya? Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah taman. Aku diminta untuk turun, lalu berjalan ke arah sebuah kursi taman. Kami duduk bersisian. Mas Hadid mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangan. Wajahnya cemas. "Sebenarnya ada apa Mas?" tanyaku bingung. "Tan, aku takut Tan," ucapnya menatapku tajam. Aku hanya mengernyit bingung. "Takut apa Mas?" tanyaku. "Aku gak mau kehilangan bayiku lagi Tan," jawabnya. "Apa? Lagi?" tanyaku. Iya Tan, ini kehamilan Riana yang ketiga. Dan semua dinyatakan lenyap
dari rahimnya tanpa sebab. Aku nggak tahu kenapa itu semua bisa terjadi, jawab Mas Hadid. Aku pun melongo mendengar pernyataannya. Apa ini ada hubungannya dengan ayam yang tadi pagi ku beli? Kenapa juga si bapak penjual ayam itu bilang terlambat seminggu? Gumamku. Tanti, kenapa kamu diam saja? Tanyanya. Aku bisa apa, Mas? Tanyaku. Apa kamu tahu sesuatu? Tanya Mas Hadid. Aku hanya menggeleng. Belum saatnya aku bicara pada Mas Hadid, karena belum ada bukti yang cukup kalau Riana itu punya pesugihan. Jangan-jangan anak yang di dalam kandungannya itu untuk tumbal. Tapi pesugihan untuk apa? Kata tukang sayur dia pakai pelet, bukan pesugihan, gumamku. Mas Hadid benar-benar cemas. Iya, sepertinya begitu menginginkan anak dari Riana. Seandainya dia tahu kalau ada seorang anak di sana yang tak mengenal ayah kandungnya sendiri. Kamu kenapa, Tan? Tanya Mas Hadid. Enggak, Mas. Sudah mau maghrib. Lebih baik kita pulang yuk. Nanti kalau Riana bangun bisa marah, tahu kita nggak ada di rumah. Ucapku. Iya, ayo. Jawab Mas Hadid. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Tanyaku lagi. Apa, Tan? Jawabnya. Apa Mas benar-benar mencintai Riana? Tanyaku seraya menunduk. Kenapa setiap kali aku melihat marik matanya, jantungku kembali berdebar? Perasaan ini gak boleh terjadi lagi. Ingat Tanti, dia sudah membuat hidupmu hancur. Jujur, sampai saat ini aku gak pernah bisa melupakanmu, Tan. Tapi setiap kali aku mengingat foto-fotomu bersama Tio membuatku sakit. Jawab Mas Hadid. Kenapa Mas gak cari tahu dulu kebenarannya? Tanyaku. Kebenaran apa, Tan? Tanyanya. Kalau semua itu fitnah, jawabku. Mas Hadid tersenyum kecil. Apa? Fitnah? Siapa yang berani memfitnahmu? Tanya Mas Hadid. Istrimu, Mas. Ucapku lirih. Tak terasa, buliran air yang sejak tadi kutahan agar tak tumpah, kini mengalir deras di pipiku. Tanti, kamu jangan bercanda. Riana gak tahu apa-apa. Dia bahkan gak ada di sana saat kejadian itu. Ucap Mas Hadid. Aku mau tanya, Mas. Mas dapat foto itu dari siapa? Tanyaku. Sambil menyeka air mata, ku tatap erat wajah polosnya itu. Aku gak tahu, Tan. Foto itu tiba-tiba ada di kamarku. Jawab Mas Hadid. Kenapa Mas gak cari tahu? Tanyaku. Mas Hadid pun terdiam. Maafkan aku, Tan. Aku hilaf. Aku terlalu cemburu waktu itu, sampai aku berbuat nekat menyakitimu. Ucap Mas Hadid. Mas Hadid berusaha meraih tanganku. Kutepis pelan. Maaf, semua sudah terlambat, Mas. Hidupku sudah hancur. Jawabku. Tanti, bukankah kamu bahagia bersama Tio? Tanya Mas Hadid. Mas, kebahagiaanku sudah tidak ada semenjak Mas merenggut paksa mahkota yang selama ini kujaga. Jawabku. Iya, Tan, maafkan aku. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Jawab Mas Hadid. Mas Hadid berlutut di hadapanku. Bangun, Mas, suruhku. Aku gak akan bangun sebelum kamu memaafkanku. Ucap Mas Hadid. Memaafkan itu mudah, Mas. Tapi melupakan rasa sakit dan malu tak semudah itu. Ucapku. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkanku? Tanya Mas Hadid. Aku bangkit dari duduk. Kita pulang sekarang, Mas. Ucapku. Aku melangkah menuju mobil. Tangan Mas Hadid tiba-tiba meraihku. Lalu ia memeluk erat. Tanpa sadar, aku menenggelamkan wajahku di dadanya. Jujur, aku rindu. Iya, rindu akan kehangatannya. Maafkan aku. Maafkan aku. Terdengar isakan tangisnya. Tak akan kubiarkan ia menangis. Percuma. Tangisannya tak akan merubah keadaan. Dendamku masih membara di antara rasa rindu yang membuncah. Aku melepas pelan pelukannya, lalu berjalan cepat ke arah mobil. Ia menekan remote untuk membuka kunci mobil, dan aku langsung naik saat Mas Hadid membukakan pintunya. Kami pun lalu kembali pulang. Tepat jam 12 malam,
alarm ponselku berbunyi, pengingat kalau aku harus menjalani ritual mandi kembang 7 rupa. Aku beringsut dari ranjang menuju kamar mandi dengan membawa kembang yang tadi pagi ku beli. Sampai kamar mandi, ku taburi bak mandi dengan kembang-kembang itu. Harum menusuk penciuman. Setelah melepas semua pakaian, aku mulai menyirami tubuhku perlahan, dari atas rambut sampai ujung kaki. Benar-benar segar dan harum. Kira-kira 10 menit aku melakukan ritual itu tanpa sabunan, sikat gigi, atau keramas dengan sampo. Tapi sudah membuat tubuh ini segar dan kembali bergairah. Aku mengambil handuk dan mengusap seluruh tubuhku. Kemudian kembali memakai pakaian, keluar kamar mandi dengan handuk yang tergulung menutupi rambut. Terdengar suara pintu terbuka. Aku yang hendak masuk ke kamar merasa penasaran. Kemudian menuju arah suara. Berjalan melewati dapur, aku melihat bayangan putih keluar dari kamar utama. Seorang wanita dengan rambut tergerai dan berpiyama putih berjalan menuju tangga. Ia tampak celingukan, mungkin melihat keadaan sekitar. Jantungku berdegup kencang saat wanita itu naik perlahan menuju lantai 2. Aku mengikuti dari bawah tanpa suara. Mau apa dia? Wanita itu membuka kamar kosong yang tadi siang ku masuki, lalu menutupnya kembali dari dalam. Beruntung ia tak menguncinya. Masih ada sedikit celah untukku mengintip dari luar, melihat apa yang hendak dilakukannya. Dengan was-was, aku berjaga-jaga. Aku melihat wanita itu menyalakan api di atas tungku kecil, menuang air ke dalam baskom, lalu menebar apa, entah aku tak tahu. Ia tebarkan di atas tungku yang menyala. Bibirnya komat kamit, seperti membaca mantra. Sambil duduk bersila, dia menatap baskom di depannya. Tiba-tiba, tangguhku meremang. Tanganku mulai dingin dan merinding. Aku menelan salivah dan menarik nafas pelan. Tak lama kemudian, hembusan angin menerpa wajahku. Pintu terbuka seketika. Aku langsung bersembunyi di balik dinding. Gila, nyaris ketahuan. Sebuah cahaya merah memancar dari dalam kamar, dan suara tertawa entah dari mana. Suara itu begitu menggelegar dan sedikit berat nadanya. Aku tak bisa melihat sosok yang keluar dari suara itu. "Riana, kau terlambat memberiku tumbal." Suara berat itu terdengar menyebut nama Riana. "Maafkan saya benar-benar lupa," ucap Riana. "Percuma, aku sudah kecewa dan tak pernah percaya lagi padamu," ucap suara itu. "Tolong, kembalikan bayi saya. Saya janji akan saya ganti dengan nyawa orang lain." Siapa yang akan kau tumbalkan untukku?" ucap suara itu. Dia pembantu saya. Iya, pembantu baru saya. Saya curiga dia punya perasaan dengan suami saya. Saya ingin melenyapkannya." Dek, apa? Riana mau numbalin aku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Sebelum kamu tumbalkan aku akan buat kamu lebih dulu ke neraka. Mataku seketika memanas dan darahku mulai mendidih. Ingin rasanya kuhabisi dia sekarang. Tapi mengingat di dalam masih ada makhluk yang membantunya, aku akan bersabar sedikit sampai ia benar-benar keluar dari kamar ini. "Baiklah, aku akan menunggu darahnya kamu tuang dalam baskom ini. Kalau kamu ingkar, nyawamu yang akan kuambil beserta anak dan suamimu," ucap suara itu. Cahaya merah itu seketika menghilang. Pintu yang terbuka kini tertutup sendiri. Aku pun bernapas lega. Tak berapa lama kemudian, tampak Riana keluar dengan wajah yang berkeringat. Ia mengusap peluhnya dengan punggung tangan. Ia berjalan santai ke arah dapur, mengambil minuman dingin dari dalam kulkas. Duduk sejenak di ruang makan. Aku masih memantau dari atas. Masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan Riana barusan. Besok akan kumulai kembali aksiku. Tak akan kubiarkan kamu menjadikanku tumbal. Aku kembali ke kamar setelah Riana juga sudah masuk ke kamarnya lagi.
Pagi ini, tampaknya mentari tak bersahabat. Selesai mencuci pakaian, tiba-tiba rintik hujan turun perlahan. Aku yang hendak menjemur harus menghentikan sejenak aktivitas sampai hujan reda. Waktu masih menunjuk di angka 6, aku turun menuju ke dapur. Kulihat Riana dan Mas Hadid sudah bersiap untuk berangkat kerja. Wajah Riana yang kemarin ditumbuhi bisul kini sudah mulai kempes. Hanya tinggal bekas merahnya saja. Ampuh juga salep yang dibeli Mas Hadid. Aku bergegas ke meja makan. Berhubung belum membuat sarapan, hanya menyediakan roti tawar beserta selainya saja. Tak lupa secangkir kopi untuk Mas Hadid dan segelas susu untuk Riana. Sayang, barusan si Deden WA. Ada pesanan kue berapa ratus buat kampanye caleg besok lusa sama minggu depannya juga. Terus ini katanya pagi-pagi toko udah pada rame. Banyak yang sarapan di sana. Tumben banget, ucap Mas Hadid dengan mata berbinar. Riana hanya menanggapi dengan senyuman saja. Jangan-jangan pesugihan itu untuk toko kuenya. Aduh, aku gak boleh terlalu cepat menyimpulkan semua itu, karena akulah tumbal selanjutnya, gumamku. Nanti sore kamu jangan kemana-mana ya. Saya mau ngajak kamu shopping, belanja perlengkapan bayi, ucap Riana padaku. Iya nyonya, baik, jawabku. Loh, emang perut kamu masih ada bayinya? Bukannya dokter bilang janinnya hilang? Tanya Mas Hadid bingung. Sama sepemikiran denganku. Kamu jangan terlalu percaya dengan satu dokter, Mas. Tenang saja, saatnya nanti bayi ini pasti lahir. Riana melirik ke arahku. Maksudnya apa? Jangan-jangan setelah dia menumbalkan aku, bayi yang pernah dikandungnya akan kembali. Tidak mungkin bisa itu. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh jin? Aku mundur perlahan. Mas Hadid hanya manggut-manggut. Benar juga. Oh ya, hari ini mungkin aku gak ke toko dulu. Mau ke kampung, ibuku sakit. Mas Hadid mengusap lembut bahu sang istri. Aku berjalan ke dapur, mencoba menguping pembicaraan mereka dari balik dinding. Oh, ibu sakit? Sakit apa, Mas? Kok mendadak? Kenapa baru bilang sekarang? Ucap Riana. Aku gak tahu. Katanya demam dan nyebut namaku terus. Mungkin ibu kangen. Baru dapat kabar dari Simbok tadi habis mandi, ucap Mas Hadid. Oh, ya sudah, kamu hati-hati ya, jawab Riana. Ibu Mas Hadid sakit. Kasihan juga. Bertahun-tahun dia tak pernah menjenguk orang tuanya di kampung. Yang aku dengar katanya karena sibuk bekerja dan juga tidak diperbolehkan pergi sama Riana. Tapi kenapa ini tiba-tiba Riana mengizinkan Mas Hadid pergi begitu saja tanpa dirinya? Tak lama kemudian, aku sudah tak mendengar lagi perbincangan mereka. Saat aku melihat ke ruang makan, ternyata mereka sudah berangkat kerja. Dia, kita perlu bicara. Ada yang mau aku tanyain, penting, ucapku pada temanku yang bernama Dia. Ku kirim pesan WA pada temanku Dia yang tinggal tak jauh dari rumah Mas Hadid. Dia juga sama menjadi asisten rumah tangga sepertiku. Oke, kita ketemu di taman komplek aja ya, jam 2 siang, balasnya. Sambil menunggu jam 2 siang, aku cepat menyelesaikan semua tugas, termasuk mengambil gambar kamar yang semalam dipakai Riana untuk melakukan ritual. Riana mungkin lupa mengunci kembali kamar itu. Tapi memang, anehnya, tunggu kecil yang semalam menyala langsung bersih seketika. Begitu juga dengan air yang berada di dalam baskom. Setelah kurasa cukup untuk mengambil seluruh gambar ke dalam memori handphone sebagai bukti, aku kembali menutup pintu. Namun, tiba-tiba suara deru mobil terdengar dari bawah. Sedikit berlari, aku menuruni tangga untuk melihat siapa yang datang. Kuintip dari jendela ruang tamu, mobil Mas Tio. Dia sudah kembali. Senyumku mengembang. Akhirnya, dia kembali ke sini. Cepat aku membukakan pintu untuknya dan menyuruhnya masuk. Sesaat setelah aku menutup kembali pintu depan, ku peluk ia erat. Mas Tio pun terperanjat. Ia mengusap kepalaku, lalu mendaratkan ciumannya di sana. Kamu kenapa, Tan?
Nggak biasanya kamu seperti ini? Tanyanya. Mas, aku takut mas. Nanti akan aku ceritakan di taman bersama temanku, ucapku. Kenapa nggak di sini aja, Tan? Ucap Mas Tio. Aku takut Riana tahu, Mas, jawabku. Oke, tapi lepas dulu dong pelukannya. Kamu kangen ya sama aku? Mas Tio menatap erat. Aku tersenyum malu. Hanya dia yang nyatanya memang tulus menyayangiku. Meskipun hati ini masih selalu merindukan Mas Hadid. Sudahlah. Dia tak lebih dari ayahnya Galih. Mas Tio mengajakku duduk di sofa ruang tamu. Aku meletakkan kepala di bahunya. Mengingat kejadian semalam kembali membuat hati ini resah, risau, gundah gulana. Bagaimana aku harus mengatakan ini pada suamiku? Apa reaksinya kalau dia sampai tahu jika istrinya ini akan menjadi tumbal pesugihan Riana? Mas, bagaimana keadaan Galih? Tanyaku. Dia baik-baik saja, tapi sepertinya dia merindukan bundanya, sama sepertiku. Mas Tio mencubit pipiku gemas. Syukurlah kalau begitu, jawabku. Apa misimu sudah selesai? Aku ingin membawamu pergi dari sini, ucap Mas Tio. Sebentar lagi, Mas. Riana belum dapat balasan yang setimpal, ucapku. Tanti, mau sampai kapan? Kita bisa jalani hidup kita dengan bahagia kok, tanpa harus merusak rumah tangga mereka, ucap Mas Tio. Mas, pokoknya aku masih sakit hati. Kalau Mas gak mau dukung aku, lebih baik Mas gak usah temui aku lagi, ucapku kepada Mas Tio. Kamu itu istriku, tanggung jawabku. Aku hanya khawatir, Tan, ucap Mas Tio. Mas percaya sama aku kan? Tanyaku. Mas Tio menghela nafas pelan. Ia merengkuh kembali tubuhku, mengusap-usap punggungku. Aku menyayangimu melebihi apa yang kamu tahu. Pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta. Fitnah itu mungkin bagiku adalah sebuah berkah, karena dengan begitu aku bisa mendapatkanmu, ucap Mas Tio lagi. Aku hanya terdiam. Ya, aku bisa merasakan itu semua. Betapa Mas Tio terlalu baik, sabar, dan penyayang. Bahkan tak pernah sedikit pun menyakitiku. Maafkan aku, Mas, tapi aku pasti akan kembali. Aku hanya ingin mereka tahu kalau aku bukan wanita yang lemah, ucapku. Iya, aku percaya, jawab Mas Tio. Suara dering ponsel terdengar. Mas Tio merogoh saku celananya. Tak berapa lama kemudian, dari kantor. Sebentar ya. Mas Tio menerima panggilan itu. Ada apa, Mas? Tanyaku bingung melihat perubahan wajah suamiku. Aku harus ke kantor sekarang, ada masalah. Tiba-tiba gudang kebakaran. Aku harus segera ke sana, ucap Mas Tio. Mas Tio tampak cemas. Perusahaan milik papanya adalah bidang ekspedisi terbesar di kota ini. Kalau sampai kebakaran, entah berapa kerugian yang akan ditanggung perusahaan atas seluruh barang konsumen. Aku pergi dulu ya, sayang, ucap Mas Tio. Mas Tio mengecup keningku, lalu berjalan ke arah pintu. Aku melepas kepergiannya begitu saja. Ingin rasanya membantu, tapi aku tak bisa. Cukup tidak merepotkannya saja, aku sudah bahagia. Jam 2 siang, aku duduk di taman komplek, melihat sekeliling sambil menunggu kehadiran dia, temanku. 10 menit aku menunggu. Akhirnya, wanita berjilbab putih yang badannya sedikit berisi itu datang menghampiriku dengan tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal. Sepertinya dia berlari dari rumahnya. Terdengar jelas napasnya. Ia lalu duduk di sebelahku. Sorry ya, aku telat, ucapnya. Iya, gak apa-apa kok, jawabku. Tadi ngelonin anak majikan aku dulu soalnya. Susah banget disuruh tidur, ucapnya. Iya, santai aja, jawabku. Emang ada apa sih, Tan? Tumben, tanya dia. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku meraih ponsel dari dalam saku, menyalakannya dan menunjukkan foto-foto yang tadi ku ambil di kamar atas. Alis dia bertautan. Apaan ini, Tan? Rumah Pak Hadid,
Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Dengan sedikit berbisik, aku menceritakan semua yang kulihat dan kudengar semalam tentang Riana, termasuk aku yang selanjutnya akan menjadi tumbal. Tan, aku ingetin sama kamu, hati-hati. Mau tahu, setiap 6 bulan sekali, pasti karyawan atau tukang parkir di tokonya Pak Hadid itu ada yang meninggal tiba-tiba. Padahal mereka sebelumnya gak sakit. Berarti benar yang orang-orang bilang kalau Pak Hadid dan Bu Riana punya pesugihan. Dia menatap tajam. Tapi kayaknya Pak Hadid gak tahu deh, ucapku. Gak mungkin, jawab dia. Kenapa? Mungkin aja kan? Karena kemarin dia bilang takut kalau akan kehilangan anak lagi, ucapku. Iya, gara-gara dia telat ngasih tumbal. Tumbalnya juga gak bisa sembarangan, Tan. Malah yang dekat sama mereka berdua yang jadikan tumbal.